Halo guys, kembali lagi bersama gue Gambul. Dan tentunya bersama kami juga Diker.id. Buat kalian yang belum tahu Diker itu apa, nanti gue kasih link di deskripsi. Buat kalian yang pengen tahu lebih dalam lagi seperti apa sih Diker itu. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe. Dan juga jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Karena kenapa? Karena di sini akan banyak sekali buku-buku yang bakal kami review untuk kalian. Tentunya sangat menarik sekali. Ya, salah satunya seperti ini. Ini buku dari Diva Press, karangan dari Putri Sawal. Janganlah mengeluh, jadilah tangguh. Ini buku salah satu buku motivator banget nih. Oke, langsung saja kita review bukunya. Di dalam buku ini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Ya, intinya di buku ini tuh mengajarkan kita agar kita itu tidak mudah mengeluh. Yang poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah manusia itu makhluk yang suka mengeluh. Ya, itu sifat alamiah manusia, suka mengeluh, suka gampang frustasi dan sebagainya lah. Cuman bagaimana caranya agar kita itu bisa meminimalis hal-hal tersebut? Secara tidak langsung ketika kita mengeluh itu otomatis bakal banyak beban pikiran atau waktu yang terbuang sia-sia. Apa saja sih yang bisa membuat seseorang itu banyak mengeluh? Contohnya dalam hal pekerjaan, ya terutama dalam hal gaji. Tidak hanya orang yang tidak punya pekerjaan atau freelance, bahkan orang yang sudah punya pekerjaan mapan pun mereka juga sering mengeluh. Padahal mengeluh itu bukanlah solusi, melainkan menambah masalah bagi orang itu sendiri. Karena kenapa ya? Karena ketika kita sedang mengeluh, otomatis akan banyak waktu yang harusnya kita pakai buat buat ngelarin itu masalah, tetapi malah kita itu membebankan pikiran kita untuk menyelesaikannya. Padahal harusnya kita harus gerak, harus gerak, harus bisa ngelarin itu masalah, bukan cuman mengeluh dan mengeluh. Karena ketika kita sedang mengeluh, otomatis ada beban pikiran yang berlebih di sini, bahkan bisa membuat kita frustasi atau down dan sebagainya kayak gitu. Agar kita tidak mengeluh atau frustasi dalam hal yang kita kerjakan, entah itu pekerjaan atau kuliah atau masih banyak lagi ya pokoknya. Nggak hanya itu, kita harus bisa melihat sisi positif dan negatif hal-hal yang biasa kita keluhkan. Contohnya saja dalam hal pekerjaan. Contohnya saja yang gampang banget tuh ketika gue itu kerjaan gue tuh bikin ayakan ikan lele. Ya kayak bak gitu, dilobang-lobangin pakai palu. Kalau menurut gue sisi positif dari pekerjaan gue itu banyak sekali. Gue bisa mengerjakan sesuatu di luar pekerjaan itu. Ya seperti halnya bikin video kayak gini. Ya seenggaknya bisa bermanfaat lah buat orang lain kayak gitu. Terus kalau kita lihat dari sisi negatifnya, kalau menurut gue sih pekerjaan gue minim banget ya sisi negatifnya. Karena menurut gue udah nyaman sekali di situ. Terus jam kerja juga enak. Ya tinggal gimana kita nyikapinnya lah kayak gitu. Bahkan seorang yang mempunyai pekerjaan yang mapan pun ketika mereka terbebani oleh pekerjaannya itu, mereka bisa selama mereka bisa memanajemen waktu dengan baik, mungkin dia tidak akan merasa terbebani atau stres, depresi dan sebagainya. Karena pada intinya itu juga kita kembali ke manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting lah. Terus kira-kira nih, pilih freelance atau punya pekerjaan tetap seperti halnya PNS atau pekerja kantoran. Kalau dari segi hal jadwal kerja, penampilan, jam kerja, terus jalan ke kantor,
Kalau orang kantor itu ya penampilan oke lah, terus gaji buat yang bisa mensyukuri cukup lah. Kalau freelance dari penampilan ya kalau menurut gue lebih ideal ya biasa kayak gitu. Jadwal bangun kalau freelance bisa se-enjoy kita, mau bangun jam 8, jam 9 tergantung pekerjaannya. Cuman kalau punya pekerjaan tetap seperti PNS atau kerja kantoran, dia harus bisa on time jam 7, bahkan kerjanya pun harus sampai 8 jam kerja. Kalau freelance kan enggak. Gue tuh punya temen seorang freelance dan seorang pekerja kantoran, bisa dibilang PNS. Temen gue yang freelance ini pernah curhat ke gue. Dia bilang freelance itu nggak enak, freelance itu gajinya sedikit. Di satu sisi temen gue yang kerjaannya kantoran itu juga yang dikeluhkan sebaliknya. Bro, jadwal gue padat banget, terus gaji gue juga nggak sesuai dengan apa yang gue kerjakan. Ya kalau menurut gue sih ya, mau kerjaannya freelance atau punya kerjaan tetap kayak di kantoran, itu tinggal bagaimana kita bisa mensyukuri, bagaimana kita bisa enjoy, bisa melakukannya itu dengan ikhlas, bahagia. Poin yang terpenting dalam buku ini adalah adanya tips-tips agar kita itu tidak mudah mengeluh atas apa yang kita kerjakan. Bersyukur karena telah mendapatkan kerja, itu adalah poin yang terpenting agar kita tidak mengeluh dengan pekerjaan yang kita punyai. Ya, kita harus bisa melihat masih ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran yang menginginkan pekerjaan kita ini. Janganlah melihat hanya ke atas atau melihat orang-orang yang sudah sukses. Kita juga harus melihat ke bawah agar kita bisa mensyukuri atas apa yang kita miliki sekarang. Kemudian berdoa sebelum bekerja. Ini juga sangat penting sekali ya. Karena kenapa? Karena kita berdoa, kemungkinan besar akan dimudahkan jalan hidup kita, entah itu dalam hal pekerjaan atau urusan keluarga, atau bahkan mungkin sampai masa depan pun ketika kita berdoa dan berdoa akan dimudahkan jalan kita. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Kita harus bisa ikhlas atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mengeluh atau kurang dan sebagainya. Karena kenapa? Ketika kita merasa kurang, otomatis kita tidak mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mungkin sekian dulu dari video gua. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa buat share, subscribe, dan juga like. Tentunya dengan komennya di bawah ya. Kritik sarannya sangat membantu sekali. Oke, gue Gambul, gue pamit undur diri. See you di next video.